Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran M. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di video kali ini kembali lagi saya akan memaparkan materi matematika lanjutan tentang integral yang saya sudah pernah paparkan di video pelajaran sebelumnya. Dan untuk videonya nanti linknya akan saya ikut sertakan di deskripsi video ini. Sebelum saya memulai pembahasan ini, dukungan dari kawan-kawan tentunya untuk mengklik like, share, dan subscribe, serta meninggalkan komentar sesuai dengan isi video. Mudah-mudahan semuanya kita bisa sukses karena subscribe itu gratis. Untuk memulai materinya, kita langsung check it out. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan memaparkan sedetail mungkin tentang menentukan integral tak tentu dari fungsi-fungsi aljabar dengan aturan-aturan yang sesuai untuk menentukan pembahasan contoh-contoh soal. Jadi di pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menentukan fungsi fx jika f aksen x dan fa diketahui. Jadi f aksen x di sini adalah turunan ya. Karena di video sebelumnya saya juga pernah menyinggung bahwa yang namanya integral itu adalah kebalikan dari turunan atau sering disebut dengan antidiferensial. Nah, kita coba melihat definisinya. Misalkan turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan fx telah diketahui. Maka fungsi fx dapat ditentukan melalui hubungan berikut. Fx sama dengan integral f aksen x dx. Jadi inilah rumusan yang akan kita gunakan nanti untuk menentukan rumus yang berlaku untuk fungsi fx. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rumus untuk fungsi fx ini? Yaitu dengan mencari nilai konstantanya. Oke, mudah-mudahan sampai di definisi ini bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, tujuan kita di pertemuan ini adalah menentukan rumus yang berlaku untuk fungsi fx. Ingat kembali bahwa integral tak tentu itu selalu diakhiri dengan nilai c atau nilai konstanta. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai c itu sendiri sehingga nanti rumus untuk fx ini kita bisa temukan. Kita langsung ke contoh soal. Kita masuk ke contoh 1 ya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama diketahui adalah fungsi fx dengan f aksen x-nya sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian diketahui lagi nilai f1 sama dengan 14. Yang ditanyanya adalah tentukan rumus bagi fungsi fx. Kita jawab. Kita masuk ke rumus umum yang tadi yang ada di definisi. Fx sama dengan integral f aksen x dx. Kita gantikan nilainya sama dengan gantikan f aksen x-nya dengan mengambil 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3 baru
dx. Nah, yang ini langsung kita integralkan seperti di video sebelumnya. Maka hasilnya sama dengan 2 per pangkatnya 1, 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1. Baru ditambah 3X tambah C. Kita sederhanakan. Hasilnya tinggal X kuadrat. Pasti tahu kan dari mana caranya? Ini 2 pembilangnya, penyebutnya 1 tambah 1. Berarti nanti hasilnya adalah 2. Maka 2 dibagi dengan 2, hasilnya tetap 1. Nah, yang angka 1 tidak perlu ditulis karena 1 dikali X tetap X. Terus pangkatnya dijumlahkan ya. 1 tambah 1, 2. Makanya X pangkat 2. Baru ditambah 3X ditambah C. Nah, inilah langkah yang pertama kita tempuh. Kita lanjutkan. Dari keterangan soal juga diketahui bahwa F1 tadi sama dengan 14. Sehingga dari sini kita memperoleh hubungan yaitu Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Nah, 1 di sini adalah nilai X. Jadi di Fx ini, karena di sini F1, maka X-nya nanti kita ganti semua dengan angka 1. Jadi F1, ini X diganti dengan 1, sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah C. Maka hasilnya sama dengan 1 pangkat 2. 1 kali 1 tetap 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah C. Maka F1-nya nilainya sama dengan 4 ditambah C. Itu jika nilai X-nya 1. Nah, sekarang kita menentukan nilai C-nya. F1 tadi sama dengan 14 ya. Maka F1 tadi kita ganti dengan nilai yang kita barusan dapat. Jadi 4 ditambah C sama dengan 14. C-nya sama dengan 14 dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena dia pindah ruas. Di sini dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Maka hasilnya C sama dengan 10. Oke, maka nilai C-nya kita sudah peroleh. Sehingga rumus yang berlaku bagi fungsi fx itu adalah kita ambilkan yang ini tadi. Ya, yang kita hitung integralnya tadi, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Maka kita komplitkan dia, kita lengkapi karena semua nilai sudah kita dapatkan. Jadinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Jadi nilai c-nya diganti dengan 10. Oke, jadi sampai di sini langkah untuk penyelesaian contoh soal 1. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan rumus untuk fungsi fx jika diketahui f aksen x sama dengan 4 kali x kurang 5 kali x tambah 1. Dan untuk x sama dengan 1, fungsi fx bernilai 10. Soal untuk contoh nomor 2 ini juga itu sama dengan contoh nomor 1. Yang membedakan penyusunan kalimatnya saja. Ya, jadi dibuatnya agak panjang supaya sedikit tertantang untuk memahami apa maksud dari
pertanyaan di sini di dalam soal ini. Ya, jadi penyelesaiannya sama saja ya. Kita coba lihat penyelesaiannya. Diketahui f aksen x, ini yang f aksen x, 4 kali x kurang 5 kali x tambah 1. Baru, nah ini. Untuk x sama dengan 1, berarti x nanti di sini diganti dengan 1, maka nilainya sama dengan 10. Jadi f1 sama dengan 10. Yang ditanya adalah rumus bagi fungsi fx. Kita jawab. Fx sama dengan integral f aksen x dx. Fx sama dengan, nah coba lihat bentuk ini, untuk f aksen x-nya ini perlu lagi kita sederhanakan ya, karena ini belum sederhana. Maka kita sederhanakan menjadi integral 4 kali x kurang 5 kali x tambah 1 dx. Saya ingatkan lagi, kalau kita masih proses penyederhanaan, maka tanda integralnya ini belum boleh dilepas. Terkecuali kita mau mengintegralkan, baru tanda integralnya lepas. Ya, jadi harus diingat itu. Maka fx sama dengan integral. Nah, yang ini kita duluan selesaikan. Yang 4-nya jangan kita ganggu dulu. Yang kita persiapkan yang di dalam kurung ini saja dulu. Jadi hasilnya x dikali x, x kuadrat, x dikali 1, hasilnya adalah x, min 5 dikali x, min 5x, min 5 dikali 1, hasilnya adalah negatif 5. Baru dx. Kemudian kita sederhanakan lagi, fx sama dengan integral 4-nya masih tetap karena masih yang di dalam kurung ini yang harus kita selesaikan. Di sini ada variabel yang sama. Ya, ada variabel yang sama, maka yang x kuadratnya turun, baru ini kita selesaikan. X dikurang 5x. 1 dikurang 5 berarti negatif 4x. Baru dikurang 5 dx. Oke, mudah-mudahan untuk langkah ini itu bisa difahami. Kita lanjutkan. Nah, yang langkah terakhir tadi saya pindahkan saja di sini biar lebih nyambung kita untuk lanjutan penjelasannya. Sehingga fx sama dengan integral yang 4 ini kita kalikan semua ke dalam. Ya, kita kalikan semua ke dalam. Yang pertama, 4 dikali x kuadrat, maka hasilnya adalah 4x kuadrat. Baru 4 dikali min 4x, hasilnya adalah min 16x. Lagi 4 dikali min 5, hasilnya adalah min 20 dx. Nah, sampai di sini inilah bentuk yang sudah sederhana. Sekarang kita integralkan. Fx sama dengan 4 per pangkatnya 2. 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Baru dikurang 16 per pangkatnya di sini 1. 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 kurang 20x diakhiri dengan C tambah C. Kita lakukan lagi penyederhanaan sama dengan 4 per
2 tambah 1 3, X pangkat 2 tambah 1 juga 3, kurang 16 per 1 tambah 1 2, X 1 tambah 1 2, dikurang 20X tambah C. Kita sederhanakan lagi, jadinya Fx sama dengan 4 per 3X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat, karena 16 dibagi 2 8, dikurang 20X ditambah C. Nah, jadi ini nilai Fx. Sekarang kita tentukan nilai C-nya. Seperti di contoh soal 1 tadi, bahwa di sini F1-nya sama dengan 10. Untuk nilai X sama dengan 1, maka nilai Fx-nya sama dengan 10. Maka kita peroleh hubungan Fx sama dengan, kita tuliskan ini kembali, 4 per 3X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat dikurang 20X ditambah C. Di sini kita gantikan nilai X-nya menjadi 1, sehingga hasilnya 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 8 kali 1 pangkat 2 dikurang 20 kali 1 ditambah C. Oke, kita masuk ke penyelesaian berikutnya. Ini nilai yang kita peroleh dari langkah terakhir tadi di halaman sebelumnya ya. Saya pindahkan di sini biar lebih nyambung aja kita untuk penyelesaian berikutnya. Maka F1 sama dengan 4 per 3, 1 pangkat 3 berarti 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya tetap 1. Kurang 8 kali 1 juga, karena 1 kali 1. Kurang 20 kali 1 ditambah C. Maka hasilnya sama dengan 4 per 3. Ini yang 4 dikalikan terhadap 1. 4 kali 1 tetap 4. Begitu juga ini 8 kali 1 tetap 8. 20 kali 1 tetap 20 ditambah C. Kemudian kita sederhanakan. 4 per 3 kita turunkan. Kemudian yang ini kita selesaikan ya. Min 8 kurang 20. Jadi hasilnya adalah min 28 tambah C. Kemudian supaya dapat hasilnya, ini kan bilangan bulat, yang ini adalah pecahan. Maka kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Nah, cara cepatnya supaya penyebutnya sama, yang 3 ini kalikan saja terhadap 28. Maka hasilnya 4 per 3 dikurangi 84 per 3. Karena 84 dibagi 3 hasilnya adalah 28 tambah C. Maka untuk F1 nilainya menjadi, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya boleh dikurangkan. Jadi 4 kurang 84 hasilnya adalah minus 80 per 3 ditambah C. Sampai di sini, inilah nilai dari F1. Kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Kalau tidak, biarkan begini saja hasilnya. Oke ya, mudah-mudahan di langkah ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini yang dari halaman sebelumnya, hasilnya tadi saya pindah saja ke sini. Nah, kita akan mencari nilai C sekarang. F1 sama dengan 10. Kemudian kita gantikan F1-nya dengan yang kita peroleh tadi, yang ini.
min 80/3 ditambah C sama dengan 10. Kita cari C-nya. C sama dengan 10. Nilai yang negatif 80/3 itu pindah ruas ke kanan, maka dia berubah tanda menjadi positif 80/3. Maka C sama dengan yang di langkah sebelumnya tadi. Ini bilangan bulat, ini pecahan. Maka kita samakan penyebutnya. Kalikan saja 3 dengan 10. Hasilnya 30/3. Karena 30/3 hasilnya adalah 10. Ditambah 80/3. Ketika penyebutnya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan pembilangnya. Sama dengan 30 tambah 80, 110/3. Jadi inilah nilai C-nya. Kalau bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Kalau tidak, cukup sampai di sini saja. Maka kita perolehlah rumus bagi fungsi fx, yaitu kita ambil yang hasil dari langkah sebelumnya, 4/3 x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 20x ditambah C. Kemudian kita ambil hasil finalnya, fx sama dengan 4/3 x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 dikurang 20x. Kemudian kita ganti nilai C-nya menjadi 110/3. Nah, jadi seperti inilah prosesnya. Ada 2 contoh yang sudah saya paparkan di pertemuan ini. Jadi demikian pembahasan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan menentukan rumus bagi fungsi fx itu bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Demikian pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.